Jadi hal pertama yang perlu diperhatikan adalah simpanlah timah pasta di dalam kulkas, karena itu untuk memperpanjang umur pakai daripada timah pasta itu. Dan yang kedua, setiap timah pasta baru ataupun lama tidak kita gunakan, diaduk dulu agar ini menjadi kalis. Dan yang ketiga, jangan biarkan dia itu berada di tempat terbuka yang terlalu lama, karena dia akan menjadi kering seperti ini teman-teman ya. Kalau kering ini sudah susah untuk kita perbaiki. Seperti apa timah pasta yang bagus? Sungguhnya untuk menjawab pertanyaan itu agak susah teman-teman ya, karena semua timah pasta itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kita hari ini akan membagikan 5 hal penting dasar-dasar timah pasta. Nanti saya pastikan teman-teman itu bisa paham sendiri timah pasta apa yang cocok untuk teman-teman gunakannya. Oke teman-teman ya, sebelum itu kita harus memahami dulu daripada fundamental atau dasar-dasar daripada memilih timah pasta. Atau kita mengetahui apa sih kandungan daripada timah pasta itu sendiri, dan apa juga klasifikasi-klasifikasi dalam timah pasta. Yang pertama adalah tentang titik lelehnya. Di dalam timah pasta itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah titik leleh autentik, dan yang kedua berdasarkan titik leleh non-autentik. Titik leleh autentik itu adalah titik leleh yang dia itu berada pada angka 183 derajat Celcius. Dan pada umumnya komposisi kandungan daripada titik leleh autentik ini adalah 63% timah dan 37% timbal. Ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini timah pasta dari Amoe, dan di sini mempunyai titik leleh sebesar 183 ya derajat Celcius. Dan kandungan daripada timah pasta ini adalah SN ini adalah timah 63 dan PD 37 atau timbal 37 teman-teman ya. Timah pasta autentik ini adalah timah pasta standar teman-teman ya. Dan ini telah digunakan ya selama bertahun-tahun tuh. Rangkaian elektronika yang kita gunakan ya hari ini itu hampir sebagian besar itu menggunakan timah pasta tipe autentik ini ya teman-teman ya. Karena memang sudah penggunaannya nih secara masif dan sangat luas sekali ya. Tetapi dia juga mempunyai kelemahan ya. Jadi ketika pada suhu yang sangat tinggi, sambungan daripada solder jenis timah pasta ya, timah solder jenis autentik ini tidak terlalu kuat teman-teman ya pada suhu yang tinggi. Dan juga pada beberapa kasus itu bisa menyebabkan lapisan intermetalik terhadap sebuah rangkaian ya, atau sebuah sambungan teman-teman ya. Seperti ini contohnya nih. Katakanlah di sini adalah PCB dan kita menginginkan sambungannya ada di sebelah sini nih. Seperti ini ya. Lapisan intermetalik itu akan terjadi pada lapisan ini nih, di antara tembaga dan juga timahnya. Timah pasta dengan tipe autentik ini memungkinkan lapisan intermetalik ini lebih tebal daripada biasanya, sehingga dia itu bisa menyebabkan peningkatan daripada resistansi listrik teman-teman ya. Jadi dia itu menghambat aliran listrik yang ada ya, yang seharusnya hambatannya adalah 0, dia tidak 0 ya, seperti itu. Dan juga dia dapat mengganggu transfer panas terhadap komponen teman-temannya. Katakanlah seperti ini. Di atas ini adalah IC nih. Seharusnya panas yang ditransfer ke PCB ya dia itu maksimal teman-teman ya. Tapi karena adanya lapisan autentik ini ya menyebabkan transfer panas dari IC di sini menuju PCB ini terganggu teman-teman ya. Itu kelemahan ya daripada solder pasta berjenis autentik ini ya. Tetapi ini terjadi dalam beberapa kasus saja teman-teman ya, tidak secara general ya seperti itu. Tapi meskipun seperti itu ya, timah pasta dengan tipe autentik ini, atau ini timah standar teman-teman ya, ini masih banyak digunakan dan cukup luas digunakan teman-teman ya. Karena kemudahan daripada penggunaannya dan kualitas sambungan yang cukup baik teman-teman ya. Yang kedua adalah timah pasta non autentik ya. Jadi timah pasta yang dia itu mempunyai titik leleh ya, selain daripada 183 derajat Celcius. Bisa 138, 148, 221, 220 dan 227 atau bisa lebih daripada itu. Dan titik leleh daripada campuran ini tergantung daripada komposisi campurannya teman-teman ya. Apakah dia menggunakan timah timbal atau menggunakan komposisi timah tembaga atau timah perak atau timah bismut teman-teman ya. Itu tergantung daripada komposisi campurannya ya. Jadi semua timah pasta yang dia itu mempunyai titik leleh bukan 183 derajat Celcius itu termasuk dalam timah pasta dengan titik leleh non autentik ya. Ini saya contohnya. Ini dari Amoe, dia mempunyai titik leleh sebesar 138 derajat Celcius teman-teman ya. Dan dia mempunyai kandungan tembaga dan bismut ya, 138. Dan juga di sini juga ada dari relief ya. Relief di sini juga mempunyai titik leleh sebesar 138 derajat Celcius. Dan juga ada mikron ya, 138 derajat Celcius teman-teman ya.
Sedangkan titik leleh menengah ya di sini kita ada dari mekanik ya teman-teman. Dia itu titik lelehnya adalah 148 derajat Celcius ya. Jadi penggolongan berdasarkan titik leleh ini menjadi cukup penting teman-teman ya, karena mempengaruhi proses daripada penyolderan itu sendiri dan performa daripada sambungan solder tersebut ya. Jadi solder pasta yang punya titik leleh yang lebih rendah, dia itu cenderung lebih mudah untuk digunakan ya. Sementara timah pasta yang mempunyai titik leleh yang lebih tinggi, dia lebih stabil terhadap suhu dan lebih stabil terhadap getaran teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin menyolder dinamo yang dia itu bergetar ya, kita menggunakan timah pasta yang mempunyai titik leleh yang tinggi agar itu tidak lepas teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah komposisi bahan. Yang pertama adalah solder, timah timbal atau yang mengandung timbal ya, SNBB, dan juga yang kedua adalah solder lead free atau tanpa timbal teman-teman ya. Untuk komposisi ya timah timbal ini untuk yang autentik ya, itu komposisinya adalah 63% timah dan 37% timbal. Tapi selain itu dia juga ada komposisi lainnya seperti 60-40 ya, 60 timah, 40 timbal. 50-50 ataupun 40-60. Semakin kecil daripada kandungan timahnya, dia titik didihnya, titik lelehnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika semakin kecil, dia mempunyai titik didih, titik leleh yang semakin kecil teman-teman ya. Ini contohnya nih. Ya di sini ada kandungan 60-40 teman-teman ya. Sedangkan yang kita lihat tadi adalah 63 37 ya. Ini satu contoh timah timbal yang punyai kandungan timah dan timbal yang tidak autentik. Tetapi penggunaan timah timbal ini ya, walaupun ini sudah banyak digunakan, tapi ini menjadi masalah besar terhadap kesehatan dan lingkungannya. Sehingga banyak daripada aturan-aturan yang dia itu melarang daripada penggunaan timbal ini. Sehingga banyak juga orang-orang itu beralih dari penggunaan timah timbal menggunakan tanpa menggunakan timbal ya, atau lead free solder ya. Timah solder tanpa timbal itu biasanya yang paling besar itu mengandung 3 macam ini teman-teman ya. Campurannya adalah timah perak SNAG, timah tembaga ya SNCU, dan timah bismut ya SNBI. Dengan komposisi yang bermacam-macam pula ya, tergantung daripada produsen daripada solder pasta itu sendiri. Jadi pilihan yang cukup populer ya selain daripada timah timbal ini ya untuk menghindari penggunaan timbal adalah timah perak teman-teman ya. Terutama pada aplikasi yang dia itu menginginkan performa yang lebih tinggi. Jadi keuntungan daripada solder timah perak ini adalah yang pertama dia jelas ya tanpa timbal teman. Sehingga timah perak ini lebih ramah terhadap lingkungan teman-teman. Dan juga perak ini lebih mempunyai konduktivitas atau mempunyai resistansi tahanan yang cukup kecil teman-teman ya. Sehingga ini banyak digunakan terhadap perangkat elektronik yang dia itu mentransmisikan sebuah sinyal teman-teman. Kalau di HP itu lebih baik ketika untuk IC PA dan IC WTR itu menggunakan timah perak teman-teman. Walaupun menggunakan timah biasa ya bisa gitu kan. Tapi kalau ingin perfect menggunakan timah perak seperti itu. Dan juga timah perak ini mempunyai kestabilan terhadap suhu yang lebih baik ya daripada timah timbal teman-teman. Jadi cocok bagi digunakan pada perangkat yang dia itu menginginkan toleransi suhu yang cukup tinggi ya. Dan juga yang namanya ini perak teman-teman ya, ini lebih tahan terhadap korosi teman-teman ya. Jadi tidak mudah untuk berkarat. Walaupun timah timbal juga tidak mudah, tapi timah perak ini lebih kuat terhadap korosi ya. Dan juga ini memperpanjang umur daripada sambungan solder teman, untuk timah berbasis timah perak ya. Dan timah perak ini ya SNAG ya, timah 96,5% dan AG 3,5% itu memiliki titik leleh sebesar 221 derajat Celcius. Dan ini lebih tinggi daripada kandungan yang menggunakan timah timbal ya, seperti itu. Sedangkan untuk timah tembaga ya atau SNCU, ini digunakan agar ya timah itu mempunyai kekuatan mekanis yang lebih baik teman-teman, atau lebih keras gitu kan. Timah itu kan lunak teman-teman ya. Ketika ditambahi dengan tembaga dia akan menjadi lebih keras. Jadi sehingga cocok digunakan pada aplikasi elektronika yang dia itu mengharuskan menahan tekanan atau getaran yang tinggi. Contoh dinamo ataupun sambungan-sambungan konektor itu membutuhkan timah pasta yang berbahan timah tembaga. Walaupun pakai timah biasa ya bisa, tapi kalau ingin sesuatu yang lebih kuat menggunakan solder timah tembaga atau SNCU ya. Dan biasanya kandungannya tuh sedikit teman-teman ya untuk tembaganya. Untuk timahnya adalah 99% dan tembaganya adalah 1%. Dan ini memiliki titik leleh yang lebih tinggi juga, 227 derajat Celcius ya. Dan yang berikutnya adalah kandungan solder timah bismut teman-teman. Ini yang sering digunakan oleh teman-teman teknisi ya. Contoh di sini yang tadi sudah saya perlihatkan teman-teman ya. Ini adalah relief. Dia mempunyai kandungan di sini mana ya? Oke.
dia tidak menyebutkan kandungannya teman-teman ya. Memang ada beberapa ya timah pasta yang dia itu tidak menyebutkan kandungannya karena kerahasiaan ya. Juga ini tidak ada kandungannya teman-teman ya. Ataupun dari mekanik ini pun ini tidak ada kandungannya ya. Yang cukup transparan di sini adalah Amway ya. Dia menggunakan SN Bismuth ya. Jadi timahnya adalah 42% dan bismuth 58% ya. Dan ini contohnya ya, timah pasta yang menggunakan bismuth ya, dan dia mempunyai titik leleh sebesar 138 derajat Celcius ya. Timah pasta ini jelas ini lebih bagus ya, lebih ramah terhadap lingkungan teman-teman ya, karena ini termasuk daripada timah tanpa timbal. Dan timah dengan kandungan bismuth ini dia mempunyai titik leleh yang lebih rendah, sehingga ketika kita ingin menyolder atau menyambung sesuatu yang dia itu tidak tahan ya terhadap suhu yang tinggi ya, contoh nyolder plastik ada lapisan plastiknya, atau menyolder sebuah IC ya yang dia itu tidak mempunyai ketahanan suhu yang tinggi. Jika dipapar dengan suhu tinggi, IC itu rusak ya. Lebih baik menggunakan timah dengan kandungan bismuth ini agar dalam proses penyambungannya itu IC-nya lebih dingin sehingga tidak rusak teman-teman. Tapi juga ini mempunyai kelemahan ya, ketika PCB itu mengalami kepanasan ya, kesalahan memakai atau apapun ya, dia akan mencair teman-teman ya. Bayangkan 138 derajat Celcius ya, di atas titik didih air tuh. Ya kalau HP kita pakai bismuth semua, kita letakkan di tempat yang di atas 100 derajat Celcius ya, bisa habis itu semua meleleh teman-teman. Pernah teman-teman melihat ya, ketika kita menyolder atau blower IC yang ada di atas, contohnya ini PCB teman, dan kita ingin memanasi yang di atas ini nih. Contoh ini adalah IC power ya. Lalu di bawah IC power ini ada IC CPU tuh. Sebelumnya CPU ini sudah di ACP ya, atau sudah disolder ulang dan disolder ulang dengan menggunakan 138. Dan ketika kita memanaskan IC power ini, transfer panas yang ada di sini kadang keluar teman-teman ya. Kadang ini juga kepanasan juga karena timah yang ada, sambungan yang ada pada IC CPU ini mencair juga ya. Jadi itu kelemahannya teman. Dan solder pasta dengan tipe bismuth ini saya tidak menyarankan menggunakan untuk IC CPU teman-teman ya, karena dia lunak teman-teman ya. Jadi dia tidak sekeras daripada timah timbal. Katakanlah seperti ini nih. Kan kita memahami bahwa IC itu kan ditumpuk teman. Ini adalah PCB nih. Lalu di atas PCB ini ada IC CPU. Di atas IC CPU ini ada IC RAM. Di atas IC RAM ini itu pasti ada penghantar panas ya, lapisan seperti isolasi itu teman-teman ya. Lalu ini ditekan oleh kaleng ya, dan ditekan lagi oleh casing, sehingga tekanan di sini cukup besar teman-teman ya. Sehingga kalau kita menggunakan bismuth, ini ketekan tuh, sehingga ketika ketekan dia akan gepeng teman-teman ya, karena bismuth itu cukup lunak ya. Jadi untuk CPU lebih baik menggunakan yang kelas menengah nih ya, yang 158 ya, atau orang menyebut itu solder pasta iPhone ya. Itu bisa menggunakan mekanik teman-teman untuk CPU ya. Ini menurut saya. Jadi ada pemahaman teman-teman yang cukup berbeda ya. Ini menurut kita menggunakan 148. Sedangkan 138 ini lebih baik untuk mencetak IC eMMC ya, atau IC flash ya. Dan juga kekurangan daripada bismuth ini tidak cocok digunakan pada semua perangkat elektronik ya, karena ada beberapa logam yang dia itu tidak cocok dengan bismuth teman-teman ya. Jadi untuk menggunakan secara luas terhadap seluruh rangkaian yang ada itu terbatas teman-teman ya, karena ada beberapa rangkaian yang itu PCB yang dia itu menggunakan lapisan-lapisan ya untuk menghindari karat ya, seperti lapisan emas atau lapisan perak ya, seperti itu, sehingga ketika diberi timah yang berbasis bismuth belum tentu itu cocok dengan bismuth teman-teman ya, sehingga itu yang sungguhnya menjadi problem daripada penggunaan bismuth ini ya. Untuk hal terpenting yang ketiga adalah ukuran daripada timah pasta itu sendiri ya. Untuk timah pasta itu mempunyai ukuran dalam ring mikron teman-teman ya, dengan tipe-tipe seperti ini ya, T3, dia mempunyai ukuran 25 sampai 45 mikron ya. Ukuran mikron ini adalah 1/1000 daripada milimeter teman-teman ya. Ini sentimeter nih. Lalu ini milimeter teman-teman ya, yang bagian terkecil ini ya. Dan ini masih dibagi 1000 untuk mencapai mikron teman-teman. Katakanlah ini 1 milimeter nih. Jadi jika ukurannya itu 25 mikron, berarti dia adalah dibagi ya 10 dulu, lalu dibagi 4 teman-teman ya. Jadi ukurannya untuk ukuran daripada timah pasta ini sangat kecil teman-teman ya. Dan juga ukurannya bermacam-macam ya, dari tipe T3 sampai tipe 6,5 ya. Dan juga ada ukuran-ukuran yang tidak disebutkan di sini. Coba kita lihat di sini teman-teman ya. Di dalam sebuah pasta solder itu sudah disebutkan ya tentang ukuran daripada timah pasta itu ya. Ini relief, dia mempunyai ukuran 20 sampai 30 mikron teman-teman. 38 mikron berarti dia masuk tipe T4 teman-teman. Sedangkan untuk mekanik ini dia mempunyai ukuran 4,3 ya. Jadi di antara 4 sampai 4,5 ini teman-teman ya. Dan untuk Amway ini, Amway 138 dia mempunyai ukuran
25 sampai 45 mikron. Dia adalah tipe 3, teman-teman. Sedangkan AMOE 183 dia mempunyai ukuran 20 sampai 38 mikron. Itu adalah tipe 4, teman-teman. Sedangkan untuk ini tidak ada ukurannya. Jadi penggunaan daripada butiran solder ini, besaran daripada butiran solder ini tergantung daripada pemakaian, teman-teman ya. Apakah kita menggunakan manual atau menggunakan plat BGA ya, stensil, atau menggunakan mesin ya. Jadi tergantung daripada pemakaian. Tapi kalau untuk teknisi handphone biasanya ukuran T3, T4, T4,5 ini biasanya sudah bisa digunakan, teman-teman ya. Jadi ini tidak terlalu menjadi perhatian besar sesungguhnya, karena sebagian besar timah solder itu mempunyai ukuran yang bisa digunakan untuk plat BGA ya. Oke, yang keempat adalah tentang profil reflow, teman-teman ya. Jadi ada 3 buah jenis nih, berdasarkan profil reflow standar ya, rendah dan tinggi ya. Jadi profil reflow ini maksudnya adalah titik bagaimana kita memanaskan sebuah timah pasta itu sehingga dia bisa menjadi cair dan bagaimana cara mendinginkan. Jika kita lihat di sini bahwa sungguhnya ada beberapa tahap dalam pemanasan atau menyolder daripada timah pasta ini. Yang pertama adalah proses preheat dan soaking, yang kedua adalah proses reflow, yang ketiga adalah proses pendinginan, teman-teman. Jadi setiap jenis timah itu berbeda ya tentang profilnya ya. Yang mengandung bismut dan yang mengandung tembaga atau yang menggunakan timah timbal itu berbeda prosesnya, teman-teman ya. Bisa dilihat di sini, yang sebelah kiri ini untuk profil rendah, teman-teman ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah profil untuk standar ya. Jadi ini mempunyai profil yang berbeda nih. Bisa dilihat di sini bahwa temperatur tertinggi yang digunakan pada solder profil rendah dia itu adalah 160 derajat Celcius. Sedangkan pada profil menengah, profil standar dia menggunakan 260 derajat Celcius. Jadi penggunaan pasta ini akan berbeda ya. Kalau kita menggunakan manual menggunakan blower ya, perlakuannya berbeda itu kan. Jadi kalau kita menggunakan yang rendah, kita turunkan suhu blowernya. Kalau kita menggunakan yang tinggi, kita tinggikan suhu blowernya. Sebaliknya juga kalau kita menggunakan mesin, teman-teman ya, menggunakan mesin rework station itu menggunakan profil yang tepat ya. Jangan sampai kita menggunakan bismut lalu kita pakai profil yang tinggi ya, rusak bismutnya. Atau kita menggunakan tampuran perak ya, tapi menggunakan profil untuk bismut ya, gak akan meleleh timahnya, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi itu tentang profil reflow ya. Oke, yang kelima adalah zat tambahan, teman-teman ya. Jadi di dalam sebuah solder pasta itu ada beberapa zat tambahan selain daripada campuran logam, timah atau lain sebagainya. Jadi yang pertama biasanya ditambahkan untuk solder timah pasta itu adalah flux, teman-teman ya. Jadi flux solder biasa ya. Entah itu yang menggunakan berbasis rosin, bisa menggunakan rosin activated atau RA, bisa menggunakan RMA, bisa menggunakan non-clean flux, atau bisa menggunakan water soluble flux, holiday free flux, atau low solid flux, atau macam-macam jenis flux lainnya. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui tentang flux solder, silakan klik di link sebelah sini ya. Atau di dalam channel ini sudah kita jelaskan tentang flux solder, teman-teman ya. Jadi pada intinya setiap solder pasta, setiap timah pasta itu diberi tambahan, yaitu tambahan flux, teman-teman. Yang kedua adalah tambahan aktivator ya. Jadi aktivator ini adalah untuk menurunkan betul-betul daripada suhu titik leleh daripada timah pasta itu sendiri. Karena secara akal ya, walaupun yang mengandung bismut itu 138, tetapi pada kenyataannya bismut itu meleleh pada suhu di atas 200 derajat Celcius. Kenapa dia bisa 138? Karena adanya aktivator ini atau yang mempercepat daripada pelelehan daripada timah pasta ini, teman-teman. Biasanya yang digunakan daripada timah pasta ini adalah amonium klorida ya, atau NH4Cl, atau bisa menggunakan organik acid aktivator seperti asam adipat, asam glutamat, asam malat, atau bisa menggunakan organik amine aktivator ya, entah itu MEA atau TEA. Ini tergantung daripada pabrik sesungguhnya ya, karena setiap pabrik itu mempunyai formula yang berbeda-beda tentang timah pasta ini ya. Dan yang ketiga adalah zat tambahan yang bisa ditambahkan adalah pengental, teman. Jadi ini untuk mengatur daripada viskositas daripada timah pasta itu sendiri, teman-teman. Jadi ketika itu dipanaskan dia tidak melebar kemana-mana loh. Terutama pada yang suhu rendah ya 138, ketika dicetak pada plat BGA itu malah melebar kemana-mana loh. Kalau tidak dibersihkan atau diserap minyaknya menggunakan koran ataupun menggunakan tisu itu akan melebar kemana-mana. Jadi itu dibutuhkan sebuah pengental ya, agar viskositas daripada timah pasta itu menjadi lebih baik ya. Dan biasanya pengental ini bisa pakai arpus ya, atau rosin, gum rosin ya, atau gondorukem ya, atau bisa menggunakan minyak silikon, atau ester glikol, atau karbosimektil selulosa, teman-teman.
Dan yang keempat adalah stabilizer ya atau penstabil, ini untuk menstabilkan pH daripada timah pasta itu sendiri dan juga untuk menstabilkan komposisi kimia yang terdapat pada timah pasta itu sendiri teman-teman. Biasanya itu menggunakan asam fosfat dan asam sitrat untuk menstabilkan pH-nya dan juga kadang menggunakan azam benzoat ya, itu untuk mencegah pertumbuhan bakteri dalam pasta itu sendiri teman-teman ya. Dan yang kelima itu biasanya juga ditambah zat pengencer tuh. Ya, jadi timah pasta itu kan padat teman-teman ya. Timah itu kan padat tuh, jadi tambah pengencer untuk menjadi pasta itu kan. Kalau kebanyakan tambahi lagi pengental gitu. Jadi memang ada pengental dan juga ada pengencer. Tapi itu tergantung sungguhnya daripada pabrik itu sendiri teman-teman ya. Setiap pabrik itu mempunyai formulasi yang berbeda-beda terhadap zat-zat tambahan atau zat aditif dalam pasta solder ini ya. Itulah mengapa ketika solder pasta itu sudah rusak ya, dia mengering, menguap, ya itu sulit untuk diperbaiki kembali teman-teman ya, karena memang terlalu banyak zat-zat yang rusak di sana. Jadi walaupun ditambahi fluk itu tidak berhasil teman-teman ya. Ya memang dia tambah encer tuh, tapi dia viskositasnya menjadi buruk, dia titik lelehnya menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Tapi ada beberapa tahap sungguhnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman ya. Yang pertama, ketika timah pasta itu mengering, usahakan yang pertama cuci dulu. Jadi hilangkan dulu seluruh zat tambahan atau zat aditif di dalam pasta solder itu. Mau dicuci pakai bensin kayak mau dicuci pakai sabun terserah. Yang penting itu bersih. Dan yang kedua adalah dikeringkan. Sehingga ketika dikeringkan yang tersisa hanya logamnya saja. Zat aditifnya sudah kena cuci semua. Dan yang ketiga adalah diayak teman-teman ya. Jadi disesuaikan daripada ukurannya. Jika itu 25 mikron, kita ayak pada saringan yang 25 mikron juga. Setelah itu ditambah lagi zat fluk, ditambah aktivator, pengental, stabilizer, dan zat pengecer ya. Memang terlalu panjang prosesnya. Itu menjadi tidak efektif ya. Ketika timah pasta itu sudah rusak, menurut saya dibuang saja. Kecuali ya kalau untuk penggunaan tanpa tidak menggunakan stensil teman-teman ya, atau hanya dibuat solder-solderan biasa aja ya digunakan aja tetap bisa itu. Setelah ini kita akan tes timah-timah yang kita lihat tadi teman-teman ya. Ini dari 182 ya. Dari 182 teman-teman ya. Dari 138.
Ini mekanik 148. Kamu ini 183 ya. Saya sudah rata teman-teman. Dan langsung lepas kali ini. Sebelah 3 memang karakternya itu mudah lepas dulu. Oke, ini ya. Amoy 183 ya. Oke, ini amoy 138 ya. Oke, kita tutup juga teman-teman ya. Oke, amoy 138. Jika teman-teman ingin membeli ya peralatan-peralatan servis ataupun juga bahan-bahan untuk servis HP atau servis elektronika lainnya, silahkan kunjungi link di bawah. Video ini disponsori oleh Ponfik, penyedia alat-alat servis dan alat-alat elektronika. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.